Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Kehidupan, channel yang menyajikan kisah-kisah menarik dan juga menginspirasi. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Seorang Pekerja Seks Taubat Setelah Kedatangan Tamu Ulama Ini. Di zaman Syekh Isa, hidup seorang wanita yang mengadu nasib sebagai pekerja seks komersial. Satu waktu, ketika bertemu dengan wanita ini, Syekh Isa berkata, "Malam ini aku akan datang ke rumahmu." Sontak ucapan itu membuat si wanita kegirangan. Dalam batinnya, ia menganggap bahwa Syekh Isa akan menggunakan jasanya. Malam itu pun ia mempersiapkan diri dengan menghias diri dengan berdandan sehingga terlihat sangat cantik. Selepas sembahyang Isya, Syekh Isa benar-benar datang ke rumah si wanita. Namun ia hanya melakukan sholat 2 rakaat dan setelah itu pulang. Melihat apa yang dilakukan ini, si wanita bertanya kepada Syekh Isa tentang alasan mengapa ia pulang sebelum benar-benar menggunakan jasanya. Syekh Isa lalu menjawab, "Insya Allah, apa yang aku inginkan sudah tercapai." Mendengar kalimat ini, tiba-tiba si wanita pelacur merasakan sebuah kegelisahan. Ia akhirnya mengikuti kemanapun Syekh Isa pergi. Ia juga memantapkan diri untuk bertobat dari pekerjaan yang selama ini ia jalani. Singkat cerita, wanita itu kemudian dinikahi oleh seorang yang miskin. Syekh Isa juga menyuruh wanita dan suaminya, serta orang-orang yang terlibat dalam acara pesta pernikahan itu untuk membuat bubur. Syekh Isa akan menanggung lauknya. Kabar tobat dan pernikahan wanita pelacur ini terdengar oleh pemerintah. Kebetulan sang raja setempat adalah teman dari wanita ini. Sang raja juga orang yang tidak baik, sehingga ia merasa aneh saja ketika ia mau bertobat. Dengan niat dan tujuan menertawakan atau mengejek Syekh Isa, sang raja mengirim seorang utusan untuk memberinya 2 botol arak. Kepada utusan kerajaan ini, sang raja menyuruhnya untuk menyampaikan kalimat ini kepada Syekh Isa. Pihak kerajaan berbahagia atas apa yang telah Anda kerjakan. Oleh karena itu, raja mengirim 2 botol arak ini dan gunakanlah untuk menemani jamuan pernikahan wanita pelacur dan si miskin itu. Namun ketika si utusan tiba di rumah Syekh dan mengutarakan maksud kedatangannya, Syekh Isa berkata, "Kamu terlambat, acara walimah sudah selesai." Ia juga membuka isi kedua botol itu dan menuangkan isinya. Aneh bin ajaib, botol pertama ternyata berisi madu dan botol kedua berisi minyak samin, padahal awalnya berisi arak. "Duduk dan makanlah bersamaku," pinta Syekh Isa kepada utusan raja. Bagi si utusan raja ini, apa yang disantapnya ini sungguh lezat. Ini adalah kali pertama ia melihat dan menikmati hidangan seperti ini. Si utusan ini kemudian pulang ke istana dan melaporkan apa yang ia alami bersama Syekh Isa. Raja yang mendengar laporan ini pun akhirnya penasaran juga dengan Syekh Isa. Ia memutuskan untuk menemuinya secara langsung. Ketika bertemu dan mencicipi langsung apa yang ada di dalam botol itu, sang raja pun takjub dengan kehebatan Syekh Isa. Di hadapan Syekh Isa, sang raja akhirnya juga bertobat dari segala yang selama ini ia kerjakan. Kisah ini penulis baca dalam kitab Al-Nawadir karya Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi dan kitab Haya Al-Hayawan Al-Kubro karya Al-Damiri. Lewat kisah di atas, kita bisa mendapatkan banyak hikmah, yakni salah satu penyebab datangnya hidayah
adalah dengan kehebatan supranatural. Dan ini harus dipahami bahwa cara demikian hanya cocok saat itu atau dalam kondisi tertentu saja, tidak bisa dipukul rata. Harus diakui pula, kekuatan supranatural seperti dalam kisah di atas memang masih ada, dimiliki orang-orang khusus, dan berguna ketika berhadapan dengan objek yang tepat. Hanya saja, menurut penulis saat ini hal demikian tidak perlu dibutuhkan. Sederhana saja, orang yang sudah tidak lagi terlalu butuh, bahkan tidak percaya ada sosok yang bisa terbang, karena sudah ada pesawat, bisa mengetahui apa yang terjadi di belahan bumi lain, karena teknologi sudah terlalu canggih. Tak mempan ketika dibacok, karena penjahat sekarang tidak menggunakan senjata tajam, namun tanda tangan, dan lain sebagainya. Walhasil, kecenderungan setiap orang dalam suatu zaman berbeda dari waktu ke waktu. Hal ini membuat cara dakwah seorang ulama hendaknya juga berbeda. Yang terpenting adalah agar dakwah bisa diterima, maka harus disesuaikan dengan selera objek. Tentu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah ada sebelumnya. Wallahu a'lam.